Nah, ini caranya kira-kira ya. Jadi, sesuai dengan sendok takar, powder dan liquidnya, kemudian dibagi 2, kemudian diaduk. Oke, ini yang untuk restorasi biasanya bentuknya lebih dempul, sedangkan untuk yang, luting ya, untuk yang sementasi tadi, dia bentuknya lebih stringy ya, lebih cair. Jadi ketika ditarik, ini bisa, membentuk sekitar, 1 inci, seperti ini. Ya, beda dengan yang untuk restorasi. Untuk restorasi dia bentuknya dempul atau seperti pasta yang, cukup kental ya. Nah, kemudian ada juga yang dia kapsul atau machine mixing. Kalau tadi kan ini nakarnya sesuai takaran memang, cuman kan pasti setiap takaran orang kadang suka ada aja beda-beda gitu ya, ada yang lebih kurang gitu. Sehingga dibuatlah yang kapsul atau machine mixing ini. Pada yang bentuk kapsul ini, sediaan kapsul, dia proporsi bubuk dan liquidnya sudah pasti, ya udah ada di sininya nih powder sama liquidnya sudah ditakar. Nah, setiap kapsul ini didesain untuk menjadi mixing dan dispensing kapsul sehingga lebih akurat dalam penempatannya di kavitas. Nah, untuk pengadukannya sendiri ini menggunakan mesin. Bisa dengan mesin khususnya dia atau bisa juga yang teman-teman mungkin pernah lihat amalgamator ya, untuk mengaduk amalgam, ya untuk mencampur amalgam ini bisa juga digunakan. Nah, untuk penggunaannya capsule machine perlu banget diperhatikan instruksinya untuk mengaktifasi kapsulnya untuk memastikan pelepasan liquid ke dalam powdernya. Kemudian, penggunaan kapsul atau machine mixing ini juga selain, digunakan karena keakuratannya ya dalam, takaran, juga dia lebih, apa ya, lebih aman karena dia tidak akan terjadi kontaminasi karena satu pasien hanya menggunakan satu kapsul ini aja. Beda dengan yang, hand mixing, ya ini kan satu botol ini bisa untuk beberapa pasien, jadi kemungkinan kontaminasi, baik kontaminasi oleh udara, oleh cairan dan sebagainya pasti akan lebih besar. Oke, kemudian ada lagi yang bentuknya pasta seperti ini. Biasanya yang dikemas dalam pasta ini dia terdiri dari, twin siring. Jadi, ada 2 nih, dibagi 2 nih dia, nanti dia akan kecampur ketika dipakaikan si, siringnya ini ya. Biasanya untuk yang pasta ini itu, terdiri untuk sediaan yang, hanya untuk yang luting dan lining aja, karena kan luting lining dia, cair ya, sedangkan kalau untuk yang restorasi biasanya jarang, karena kan restorasi lebih ke dempul, sedangkan kalau untuk pasta ini nggak bisa nih pakai yang dempul. Nah, untuk yang pasta ini dia sediaannya memiliki kandungan resin yang cukup tinggi dan, ada katalis, tapi dia, katanya menurut penelitian dia nggak mengubah properties dari si GIC-nya. Nah, bagaimana untuk teknik pengaplikasiannya? Teknik pengaplikasiannya yang pertama, lakukan isolasi terlebih dahulu. Karena tadi GIC dia rawan kontam ya, ada water in water out tadi, sehingga kontrol saliva ini sangat penting dalam keberhasilan restorasi GIC. Nah, metode yang paling sering digunakan untuk isolasi itu bisa menggunakan rubber dam, retraction cord, cotton roll, atau bahkan dengan dissection dengan menggunakan saliva injector. Ini contohnya salah satunya yang dengan menggunakan rubber dam ya, teman-teman ya. Nah, kemudian preparasi. Untuk preparasinya kita menganut minimal invasive dentistry. Jadi, yang diambil itu hanya mengambil yang infected dentin dan meninggalkan affected dentinnya aja. Jadi, kita buang yang kariesnya aja, yang lembeknya aja, gitu ya. Preparasinya udah enggak mengikuti teknik preparasi yang besar-besar, gitu ya. Pada kasus di mana dia kelas 5 biasanya kadang membutuhkan retention nih, tapi enggak selalu ya, tergantung case by case. Nah, ini pada kasus di mana preparasi untuk fisur yang dalam ya, dibuang sedikit, kemudian nanti dimasukkan GIC-nya seperti ini kira-kira ya. Nah, kemudian setelah tadi sudah kita aduk, kita aplikasikan GIC-nya. Kemudian setelah pengaplikasian, kelebihan dari semennya itu harus langsung dibersihkan dan langsung final contouring ya sebelum setting. Karena kan kita nggak bisa langsung polishing dalam satu hari itu ya. Nah, finishing dan polishing itu baru bisa dilakukan 24 jam setelah pengaplikasian ya, agar dia sudah setting terlebih dahulu. Nah, finishing akhirnya itu bisa digunakan dengan bisa dilakukan dengan menggunakan diamond superfine atau soft flex disc ataupun polishing strip gitu ya. Nah, ini adalah teknik pengaplikasian dengan surface protection ya. Jadi varnish nih, varnish untuk menutup biar tidak terjadi water in ataupun water out. Jadi restorasi yang sudah diaplikasikan, kemudian kita berikan proteksi dengan menggunakan varnish ini atau bisa juga dengan menggunakan cocoa butter, vaseline ya, atau petroleum jelly. Nah, adesi dari GIC ke struktur gigi itu terjadi karena adanya pertukaran ion. Pertukaran ion yang terjadi ini adalah antara grup karboksil pada asam dari semen dan ion kalsium pada enamel dan dentin. Nah, untuk mendapatkan adesi yang lebih baik, tadi nih yang tadi sudah saya sempat singgung, ketika gigi dilakukan preparasi, dia akan menyebabkan adanya area-area permukaan gigi yang tertutup oleh lapisan tipis debris yang disebut sebagai smear layer. Nah, smear layer ini biasanya akan masuk ke dalam tubulus dentin, sehingga dia akan menutup tubulus dentin dan dapat menurunkan kualitas dari bonding, gitu ya. Nah, sehingga smear layer ini harus dihilangkan dengan menggunakan asam poliakrilat 10% atau dengan menggunakan dentin conditioner yang teman-teman tahu. Nah, ini diaplikasikan sekitar 10-20 detik, kemudian setelah ini dibilas. Nah, conditioning dengan menggunakan asam poliakrilat ini akan menghilangkan smear layer tanpa merusak dentin sehat yang ada di bawahnya. Gitu ya, dia akan membuka tubulus dentin dan akan mendemineralisasi lapisan gigi di atasnya secara superficial, dan juga dia akan meningkatkan surface area dan akan adanya exposure dari mikroporositas yang terbentuk karena si smear layer ini hilang tadi dari tubulus dentin, sehingga nanti akan menyebabkan terbentuknya ikatan mikromekanik dan pembentukan hybrid layer. Nah, ini ya dentin conditioner. Ya, conditioning ini dia hanya akan menghilangkan smear layer, tapi tidak akan menghilangkan smear plaques yang fungsinya itu melindungi dentin. Ya, nah sebelum kita masuk ke RMGIC lebih detailnya, nah GIC ini biasanya setelah pengaplikasian kita mengaplikasikan surface pre-treatment ini kan tadi dibilas ya teman-teman ya, ini kan dibilas nih. Setelah kita bilas, kita harus tetap menjaga kavitas itu dalam keadaan lembab. Jadi ketika kita keringkan itu nggak boleh terlalu kering teman-teman. Kenapa sih nggak boleh terlalu kering? Ya, ketika GIC itu setting, GIC itu akan mengambil sedikit air. Jadi membutuhkan air karena kan dia tadi water base ya. Ketika kita melakukan restorasinya ini dalam keadaan yang sangat kering, ya benar-benar kering, putih nggak ada air sama sekali. Nanti GIC ini ketika kita sudah menumpat dia akan mengambil air dari tubulus dentin yang ada di bawahnya. Nah, hal ini akan menyebabkan biasanya rasa sakit setelah restorasi. Ya, sakitnya sebenarnya sementara kok, tapi
pasiennya biasanya nggak nyaman, gitu ya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya reversible pulpitis sedikit, gitu ya. So that's why ketika mengeringkan, yang membilas ini tetap harus dalam keadaan kavitas yang lembab. Oke, RMGIC tadi udah kita bahas juga ya. RMJIC ini merupakan hybrid ionomer, kemudian dia ini lebih estetik dibandingkan dengan GIC karena memiliki komponen dari resin. RMJIC ini juga dia tidak sekuat komposit ya, dan biasa bisa digunakan pada kasus di mana ada cervical ya baik kelas 3 ataupun kelas 5, kemudian bisa digunakan untuk pedo juga, kemudian bisa digunakan untuk sandwich, ya untuk yang one visit ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, restorasi sandwich itu kan dia bawahnya GIC, atasnya RK. Nah, pada kasus di mana pasien tapi kan yang seperti teman-teman tahu GIC ini kan dia memiliki setting ini kan 1 hari ya. Gitu. Nah, pada kasus di mana kita mau melakukan restorasi sandwich pada 1 hari, hanya 1 kunjungan aja, kita bisa menggunakan RMGIC di bawahnya, kemudian ditutup dengan menggunakan komposit di atasnya. Karena RMGIC ini bisa langsung setting dan dia bisa langsung berikatan dengan resin komposit yang ada di atasnya. Kemudian RMJIC ini juga bisa digunakan pada pasien-pasien yang memiliki risiko karies yang tinggi, kemudian karies pada akar, ataupun pada kasus di mana ada afraksi dan erosi pada area servikal. Nah, komposisinya mirip dengan GIC ya untuk powdernya, fluoroaluminium silikat glass, kemudian dia ditambahkan monomer polyasid atau metakrilat, kemudian nanti kita melakukan curing selama 10 sampai 20 detik. Nah, propertiesnya untuk bondingnya itu lebih kuat ya, sedikit lebih kuat dibandingkan dengan GIC, dan dia juga akan kita lakukan pengetsaan atau kita lakukan surface conditioner dengan menggunakan polyacrylic acid. Ya. Kemudian ini merupakan perbandingan compressive strength atau physical properties dari RMGIC dengan GIC. Kalau dilihat dari compressive strength-nya, RMGIC ini medium ya, sedangkan GIC low to medium. Kemudian dilihat dari flexural strength-nya itu RMGIC lebih besar dibandingkan dengan GIC, begitu pula pada flexural modulus wear resistance. Sedangkan untuk fluoride release-nya GIC lebih baik ya dibandingkan dengan RMGIC, dan untuk fluoride-nya juga lebih baik GIC dibandingkan dengan RMGIC. Untuk manipulasinya mirip-mirip dengan GIC ya, ada yang di kapsul, ada yang di pasta, ada yang powder liquid gitu ya. Nah, RMJIC ini juga bisa digunakan sebagai cavity liner pada kasus di mana adanya karies yang dalam, kemudian bisa digunakan sebagai insulator panas, dan bisa digunakan untuk teknik sandwich, dan dia juga mengeluarkan fluoride seperti GIC pada umumnya ya. Nah, untuk reaksi settingnya agak beda sedikit ya, tapi sama, dia ada disolusi, kemudian ada gelatinization juga. Ini just to know aja ya, nggak akan masuk kalau untuk S1. Oke, ya jadi nanti ikatan dari RMJIC ini terjadi polimerisasi antara hema dan cross-linking agent. Hema ini metakrilat ya, yang ada pada resin biasanya. Kemudian nanti dia akan menyebabkan terjadinya adanya ikatan hidrogen antara polimer hema dengan asam polyakrilat. Just to know aja ini ya. Oke, kira-kira materi untuk hari ini sampai di sini. Oke, kita mau lihat video dulu ya teman-teman ya. Bentar. Ini saya akan menunjukkan video manipulasi dari GIC ya. Ini kita lihat punya Dr. Rio. Bentar ya. Share screen-nya sebentar. Oke, ini ya, kita lihat video. Powder liquidnya dipisahkan. Ya. Seperti ini, sesuai dengan instruksi pabrik tadi disuruhnya berapa banding berapa gitu ya. Ini ya dicampur press and flow. Sudah lihat sudah mulai dempul seperti ini, sudah bisa kita kerjakan ya, sudah kita pakai. Wah, sorry ada ads. English is my language. Sorry guys. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun. Oke, sorry. Ini sudah boleh diaplikasikan. Oke, kita bisa meletakkan incremental juga ya seperti ini ya. Ini untuk menghindari adanya bubble yang menyebabkan restorasinya akan void ya, kopong.
dulu ya. Kemudian kita bentuk anatominya nih setelah ini. Ini bentuk anatominya ya, konturnya. Nah, setelah ini tutup dengan menggunakan varnish ya. Oke ya, ditiup benar dia menggunakan bonding ya sini. Oke, setelah ini baru finishing ya. Kita 24 jam. Oke, sip. Oke. Sip. Nah, balik lagi tadi ke PPT ya, untuk kalau misalnya teman-teman nanti ditanyain di kampus gitu ya, reaksi settingnya untuk GIC apa? Keepin-nya fisikokimia. Ya. Kalau untuk resin komposit itu mikromekanik, sedangkan untuk amalgam itu makromekanik ya, keepin-nya buat teman-teman Palim tadi ya.